seisi rumah kami besar hati untuk terus memuji menyembahmu. Oh, bahagia sekali karena saya bisa mengetahui siapa Tuhan itu sebenarnya. Siapa Tuhan aslinya, Tuhan yang asli, Tuhan yang palsu. Saya mengenal sudah. Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan, Dia penyelamat, dan dari Dialah kita mendapatkan kehidupan yang baru. Iya. Karena memang Tuhan itu sendiri yang mendatangi saya. Iya. Jadi kalau memang ada di sini orang yang sudah dari lahir menjadi Kristus gitu ya. Kalau saya kan dari lahir dulu nggak Kristus. Oke. Karena saya dari lahir orang tua saya Muslim ya. Iya, Kak. Tapi kalau memang orang dari lahir dia sudah menjadi Kristen, kalau bisa dipertahankan. Iya, Kak. Karena apa yang mereka dapatkan itu memang adalah jalan kebenaran Iya. gitu. Jangan sampai berpaling dari Kristus, itu sangat rugi. Iya. Sangat rugi sekali karena saya tadinya kan tidak mengerti. Nah, tapi setelah saya mendapatkan penglihatan, saya punya spiritual, ada pertemuan dengan Tuhan. Saya banyak belajar dari Tuhan ya. Nah, akhirnya saya memilih kebenaran itu. Iya. Ternyata saya terbuka gitu. Otak dan mata saya itu terbuka. Inilah yang saya tempuh selama ini adalah kesalahan. Dan kebenaran itu inilah yang sesungguhnya. Jadi di situ saya mengikuti jalan kebenaran. Karena memang Tuhan itu waktu bertemu dengan saya dalam keadaan sakit dan di ujung maut. Dan Tuhan yang menyembuhkan saya. Tuhan yang datang kepada saya dan memberikan kesembuhan sangat ajaib. Dan akhirnya Tuhan itu berkata dengan saya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi tidak ada orang yang datang kepada Allah ya, kalau tidak melalui Dia, melalui Yesus ini, nggak bisa. Karena Dialah keselamatan, Dia adalah jembatan, Dia adalah jalan itu, gitu. Di situ saya diberitahu, saya belajar dengan Yesus banyak tentang hal, dan semua yang saya pelajari itu ada di dalam Alkitab. Yang tadinya saya nggak tahu tentang Alkitab, lama-kelamaan saya mencari tahu. Dan apa yang saya dapatkan di dalam kehidupan saya yang baru, semua itu ada di dalam Bible. Itulah firman Tuhan yang benar. Jadi selama ini saya mendapatkan membaca firman yang mungkin itu menurut saya ya, mungkin itu karangan sebuah manusia atau tulisan dari manusia ya. Dan itu bukan firman yang nyata. Dan firman yang nyata itu saya dapatkan dari Tuhan itu sendiri. Dan dari situ saya mendapatkan ketenangan, ketentraman. Saya tenang, saya memperoleh tenang hidup. Walaupun saya pernah kesusahan keuangan, kesusahan perekonomian. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, itu tidak akan merasa khawatir loh. Benar deh. Kekhawatiran itu tidak ada dalam diri kita manusia. Dan kita percaya yakin bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita, meninggalkan anaknya itu enggak. Karena saya sendiri yang merasakan. Dan itulah hidup saya sekarang. Jadi kalau memang saya tuh kadang kasihan ya.
Saya ngomong di sini. Saya kasihan dengan orang yang sudah mengenal Kristus, yang sudah mempelajari tahun demi tahun dari kecil sampai mereka menginjak dewasa. Tiba-tiba berjumpa dengan dengan pasangan hidupnya yang beda kepercayaannya dengan dia, terus dia harus melupakan Yesus, harus meninggalkan Kristus. Itu salah besar menurut saya. Tolonglah, kembalilah. Karena waktu kamu itu mendapatkan waktu dibaptis ya, itu sudah mendapatkan materai kehidupan. Nama kita sudah ada di materai kehidupan. Kenapa? Karena Yesus pernah berkata kepada saya. Dia berkata, mereka lebih mempercayai kepercayaan nenek moyangnya daripada Tuhan mereka sendiri. Padahal mereka itu akan binasa. Mereka sudah masuk daftar di dalam nama-nama materai kehidupan. Materai kehidupan itu saya tanya, apa itu Bapak? Materai kehidupan. Karena saya pernah bilang, saya harus memanggilmu apa? Bolehkah saya memanggil Bapak? Memanggil guru? Apa katanya? Kamu boleh memanggil saya Bapak, guru, Tuan, Tuhan. Karena sebelum kamu itu ada, aku sudah ada. Itu jawaban Yesus. Itu Yesus pernah menemui saya loh. Dalam mimpi spiritual waktu saya sakit. Karena saya itu sakit waktu itu tahun 2020. Saya pernah loh minta tolong sama Tuhan saya. Waktu saya masih muslim ya. Karena penyakit saya ini penyakit yang aneh gitu. Saya berobat di dokter gak ada kesembuhan. Saya berobat ke manusia gak ada kesembuhan. Sampai uang saya habis. Sampai saya jatuh. Bayangkan aja. Saya punya kendaraan roda 10 tuh jatuh. Kendaraan saya hilang semua. Saya jual semua. Gak sembuh penyakit saya loh. Pendarahan yang lama. Jadi nyawa saya tuh di ujung tanduk. Akhirnya ada orang yang berkata kepada saya, itu saya gak tahu ya. Saya gak pernah akrab dengan orang itu. Tapi orang itu bilang dengan saya, Bu, kalau sakit gak usahlah pergi ke dukun-dukun katanya. Gak usahlah minta pertolongan manusia. Mintalah sama Tuhan, Bu. Karena Tuhan itu mengerti. Itu kata orang itu. Jadi saya berpikir, iya betul juga ya. Omongannya orang itu. Oh iya, saya kan gak ada pilihan lain. Waktu itu saya masih muslim ya. Saya datangin Habib. Saya minta minta bantuan bagaimana caranya berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi Habib itu bilang, bacalah surat Maryam. Kamu baca surat Maryam dan kamu berpuasa selama 4 hari. Sanggupnya saya hanya 3 hari 3 malam. Karena saya tidak kuat. Karena itu kan pendarahan. Tapi saya berusaha untuk melakukan itu. Ritual itu ya. Ritual kalau menurut saya. Dan saya harus membaca surat Maryam itu. Dan akhirnya keajaiban itu terjadi deh. Terjadinya apa? Iya, Kak. Pada jam 12 malam lewat, berapa menit itu, saya melihat cahaya terang. Tiba-tiba dari atas. Itu bukan bermimpi, saya melihat. Jadi di kamar saya tuh tembus ke langit. Saya gak tahu kenapa ini tembus ke langit. Mungkin saya ini mau diambil, mungkin roh saya gitu. Mungkin ada malaikat yang mau ngambil roh saya. Jiwa saya itu dalam pikiran saya seperti itu. Tapi ternyata saya melihat cahaya terang dari atas langit. Dan dalam cahaya terang itu keluarlah sosok. Dan sosok itu orang berjubah. Saya melihat seluruhnya. Dan dia menghampiri saya. Dia mengatakan, "Hai anakku, apa yang kamu rasakan?" Saya tuh bingung, ini siapa? Kenapa tiba-tiba muncul di hadapan saya? Saya kan gak ngerti siapa orang ini. Saya pikir ini mungkin orang goib ya, gitu. Terus itu dia datang, dia ngomong begitu. Saya bilang saya sakit Pak. Ya saya gak mungkin mau bilang Mas kan. Jadi saya bilang Bapak lah, saya sakit Pak.
Dia bilang, "Hai anakku." Jadi saya pikir, anakku apakah ini bapakku? Tapi wajahnya ndak kayak bapakku gitu loh. Tapi manggil, "Hai anakku." Nah, di situ. Jadi saya langsung dia bilang, "Saya sakit, Pak." Itu, saya sakit. Akhirnya dia bilang, perut saya sakit, Pak. Saya nggak tahan lagi. Sakit perut, panas." Terus dia menghampiri saya, dia pegang bahu saya yang kanan. Dia bilang begini, "Anakku, apa yang kamu rasakan, kamu tidak akan merasakannya lagi, anakku." Itu saya dipegang. Terus itu ajaib. Saya langsung sembuh. Saya tidak merasakan sakit itu. Bukan mimpi ya, di bawah ini jangan ngomong mimpi-mimpi. Saya nggak mimpi. Udah Saya Kak, betul-betul nggak usah direspon melihat. Kak. Lanjut aja, kita fokus Ya, aja. Mereka itu kepanasan Kak ketika saya kita kalau mau mendengar. bersaksi, Silakan seluruh lanjutkan Kak. dunia pun saya berani. Ya, siap Kak. Saya Lanjutkan siap. Kak. Baik. Karena memang itu. Jadi gini, akhirnya saya kan bingung nih, ini siapa ini orangnya? Dia datang ini kok tiba-tiba, saya melihatnya juga ada cahaya, ini siapa? Saya langsung bertanya, "Bapak siapa?" Terus tiba-tiba saya melihat itu cahaya terang, saya nggak tahu sudah di mana, saya dibangunkan, berdiri, terus diarahkan ke dia. Terus dia langsung jawab begini, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu jawabannya dia. "Aku adalah terang dunia. Dunia tidak mengenalku, tetapi aku mengenal dunia. Aku dari atas, sementara kamu dari dunia ini." Jadi saya tuh bingung, siapa ini ya? Siapa dari atas? Saya tuh bingung. Akhirnya dia menghilang. Tetapi dalam keajaiban itu saya sembuh total. Tidak ada sakit sampai sekarang. Sampai tetangga itu nanya, "Kamu berobat di mana? Kenapa sembuh?" Saya bilang, "Saya didatangi orang goib." Itu ya pertama ya. Orang goib. Saya tidak tahu siapa. Orangnya tuh begini. Saya ngomong kesana kemari sama orang itu. Orang itu berjubah. Orang itu pakaiannya begini. Saya tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Saya tidak paham. Nah, waktu saya datang ke rumahnya orang Kristen, ada jamuan makan temen. Di situ saya ngelihat ada fotonya dia berpang-pang di situ di dinding. Saya kaget. Saya tanya, "Ini siapa?" Terus bilang ibunya, "Itu Tuhan kami, Tuhan Yesus." Katanya, "Tuhan Yesus? Tuhan yang biasa disembah oleh orang Kristen itu?" "Iya, Tuhan kami." "Kenapa?" "Nah, kamu tahu," aku bilang sama teman saya ini kan sudah ikut Islam ya, karena suaminya Islam. Tapi dia datangin ibunya masih Kristen. Jamuan makan dia datang gitu. Saya bilang dengan teman, "Kamu tahu siapa yang menyembuhkan penyakit saya itu?" "Nggak tahu." Itu orangnya. Yang digantung di foto itu sama persis seperti itu. Cuma rambutnya agak beda. Kalau itu kan coklat, itu enggak, yang datang dia enggak coklat, dia coklat tua. Wajahnya enggak begitu, tapi saya kenal wajahnya. Tapi bentuknya itu sama seperti itu. Kaget dia, "Hah? Kok bisa?" "Ya saya nggak tahu. Tapi saya sembuh." Nah, akhirnya ibunya, "Ini Tuhan kami, Tuhan Yesus." Tapi sebelum dia pergi, saya pernah menanyakan siapa dia. Dan dia menjawab seperti ini, "Aku adalah," bilangnya, "aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Akhirnya ibunya mengambil Alkitab dan dibacakannya itu. Saya kaget setengah mati. Lutut saya ini lemas, tangan saya lemas. Tiba-tiba saya tuh kayak orang kebingungan. Akhirnya saya nggak jadi makan. Saya bilang, "Saya mau pulang, saya mau istirahat dulu." Tiba-tiba saya kok nggak enak badan. Terus bilang teman, loh, kok jadi makan? "Enggak, aku pulang dulu." Kok tiba-tiba saya tuh ngerasa kayak tertampar dengan kata-kata yang ada di dalam Alkitabnya ibu tadi yang dia baca itu. Saya tertampar wajah saya gitu loh. Kayak dihantam petir gitu. Akhirnya saya pulang ke rumah tuh saya bertanya-tanya, "Hah? Berarti Tuhan itu
Tuhannya orang Kristen mendatangi saya? Untuk apa gitu? Mengapa datangi saya? Saya ini kan Muslim. Mengapa Tuhan Kristen itu datang kepada saya untuk apa? Di situ saya bertanya-tanya. Tahun 2021 didatangin lagi. Bertemu lagi. Dibawa ke satu tempat. Tetapi saya dijemput oleh malaikat Mikael. Ya, Mikael gitu. Jadi karena dia menyatakan diri namanya itu. Jadi saya ingat. Saya dibawa ke satu tempat. Di sana bertemu lagi. Dan saya pernah bertanya kepada beliau itu ya, kepada Yesus ini. Saya tahu engkau adalah Yesus. Mengapa engkau mendatangi aku? Sedangkan aku tidak mengenalmu, tidak mengetahuimu. Saya tidak tahu siapa gitu loh. Mengapa Bapak tidak mendatangi orang yang mengenal Bapak? Sedangkan saya tidak kenal. Jadi dia kan ngerti, mungkin Tuhan itu tahu ya maksud saya. Apa jawaban Yesus? Saya ingat jawabannya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilihmu. Itu jawabannya. Aku memilihmu, anakku. Aku ingin menyelamatkanmu. Dia bilang seperti itu dengan saya. Terus itu saya banyak diceritakan panjang lebar situ. Nanti kalau saya ngomong di sini, sakanya berdongeng lagi di bawah. Tapi saya dikasih tahu banyak hal. Apa yang akan terjadi di dunia ini. Itu dikasih tahu semua. Dan itu ada di dalam wahyu ternyata. Akan terjadi sesuatu di dunia ini. Nanti dia akan turun ke dunia. Dia seperti pencuri. Dia akan mengangkat orang-orang yang dia kasih. Itu dia ngomong dengan saya. Kamu akan aku angkat. Kata Tuhan Yesus. Bersiap-siaplah anakku. Terus dia pernah. Yang paling istimewa dari kata-katanya dia ini. Yesus pernah mengatakan kepada saya di tempat itu. Anakku, mintalah. Maka aku akan memberikannya kepadamu. Ketuklah pintu, maka aku akan membukakannya untukmu. Mintalah. Saya bilang begini. Saya bilang, ya Bapak, aku ingin semua permintaan dan doaku dikabulkan oleh Tuhan. Apa jawabannya? Sudah aku kabulkan anakku. Jadi hati-hati kalau saya meminta apapun itu dikabulkan loh dia. Saya minta kemarin itu orang Kamboja ya. Itu apa namanya banyak Indonesia yang dibunuh. Terus mereka nggak bisa pulang. Mereka minta pertolongan. Itu saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Itu dikabulkan. Akhirnya apa? Dipulangkan. Ditangkap yang jahat. Itu saya meminta. Bahkan saya terakhir ini saya meminta sama Tuhan Yesus. Saya minta Israel ini tolong diperluruskan karena mereka kan berkelahi. Akhirnya apa? Pemimpinnya didatangin kan. Saya meminta apapun itu selalu dikabulkan oleh Tuhan. Karena dia sudah berkata dengan saya, minta